Berarti bulan Abbas. Hari ini alhamdulillah sangat berkah sekali. Kita kehadiran Duriyah Rasulullah dan juga kita kehadiran salah satu Duriyah yang membaca Ratib Al-Abbas. Pada Al-Mukarram Al-Dr. Haikal Hasan Emba. Sallu ala Rasulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahu Akbar. Girang banget rasanya saya. Tapi ini silo amat ya. Kurang maju kali. Maju. Diri nggak apa-apa, entah kalau capek duduk ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, biarin dah kalau depan kayak barangkali nggak silap lagi nih. Nah, gitu. Jadi nggak silap, maafin. Waduh, ada tim hadra di sana. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wahai pencinta Rasulullah. Wahai pencinta Rasulullah. Wahai pencinta Rasulullah. Ini kelihatannya kita bakal lama nih kelihatannya. Sebab hati saya langsung klik di sini. Kalau nggak klik gitu kayaknya nggak betah, kita mau buru-buru pulang. Ini tanda yang undang ikhlas, yang diundang ikhlas, yang hadir ikhlas. Nggak bisa dibohongin. Kalau ada harapan sesuatu selain Allah, maka kita cepat berpisah. Percaya sama saya? Percaya? Tapi kalau seandainya semuanya lillahi ta'ala, berharap hanya untuk menunjukkan cinta agar nanti ketemu Rasulullah SAW, kita bakal lama. Dan apa yang saya sampaikan insya Allah bisa berbekas bertahun-tahun dalam hati. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Segenap pengurus dan DKM Masjid Jami Al-Ikhlas, Babelannya, Babelan, Pondok Afi 2. Afi singkatan apa? Akademi Film Indonesia. Bukan. Alam Fortuna Indah. Fortuna kayak punya Cina tuh. Alam Fortuna Indah, Babelan, Bekasi, TPA Al-Ikhlas, Majelis Taklim Nurul Qalbi. Masya Allah. Terima kasih juga kepada para habaib yang hadir. Di samping saya dari Husin, barusan berangkat dari Hanif. Dan juga semua asatidz yang saya nggak sebutkan lagi satu persatu. Ini anak siapa main SpongeBob, lucu banget ini ya Allah. Hah? Gak apa-apa, bagus, lucu ya, biar ada hiburan dikit. Maksudnya lengkap ya, ada SpongeBob, ada SquarePants, ada Patrick, Patrick gitu. Saya betul-betul girang. Ini belum salam, ini pembukaan. Masya Allah, saya didampingin sama Habib Husin, ini girang banget ini ya, di samping saya. Jangan kemana-mana Habib, kita pulang bareng. Hadirin dimulakan Allah, saya mau pesan sebelum mulai. Nanti kalau ada nama Nabi disebut, jangan bercanda. Serius? Bisa? Jangan main-main. Jangan main-main. Ini enggak main-main, serius ini. Kemarin sampai nggak jadi ceramah. Masa disuruh sebut sunnah Nabi, dibilang sunnah Nabi malam Jumat, kan kurang ajar itu. Jangan ketawa, ini betul-betul kurang ajar. Kurang ajar sama Rasulullah SAW. Nggak baik begitu. Lagi pula hadis palsu dibacain terus. Ya, nggak ada hadisnya. Ntar saya mau tanya, apa yang disebut sunnah Nabi? Agar kita semua bisa mengamalkan dengan sebenar-benarnya. Apabila disebut nama Nabi, jadikan ini gemuruh sampai ke langit. Ya, apabila disebut nama sahabat radhiyallahu anhu sampai gemuruh, sampai kita punya koneksi, kita punya hubungan, kita punya cantelan, kita punya andalan, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa saya bilang serius, gak main-main? Karena di akhirat nanti yang cari kita cuma satu, beliau doang. Laki lu bu,
Suamimu tuh nggak bisa nungguin di depan jembatan Shiratal Mustaqim, nggak bisa. Pak, istrimu Pak nggak bisa ketika haus di padang mahsyar mengasih air minum, boro-boro sama siapa dia. Nabi Ibrahim pun nggak punya kemampuan begitu. Malaikat pun nggak punya kemampuan begitu, nggak punya. Kita kehausan dibantu sama semua ulama, semua habaib, semua kiai, semua nabi, semua malaikat, illa rasul kagak bisa. Ini malaikat muqarrabin, malaikat munkar, nakir, rakib, atid, ridwan, malik, israil, israfil nggak bisa. Bergabung sekalian bantuin kita nggak bisa. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Cuma satu doang yang bisa. Yang diizinkan oleh Allah cuma satu doang. Yang bisa ngasih kita minum, yang bisa kasih kita payung di telaga Kausar nanti di tempat padang mahsyar yang kering, yang bisa memberatkan timbangan, yang bisa nungguin kita di mizan, yang nungguin kita di depan jembatan Shiratal Mustaqim, cuma satu-satunya manusia pada zaman itu. Tidak ada yang lain, tidak ada yang bukan. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabilah kita kenal Al-Qur'an, karena beliaulah kita kenal Allah, karena beliaulah kita tahu kalimat Allahu Akbar dari mulutnya pertama sampai ke kita. Kalimat Subhanallah dari mulutnya sampai ke kita dengan perjuangannya. Kalimat takbir, tahmid, tahlil, tasbih. Kita sujud karena ngikut Rasulullah turun-temurun. Rasulullah begitu diikuti sahabat, tabi'in, tabi'in sampai ke kita. Kalau bukan karena beliau dan perjuangannya, kita ini barbar. Kita taat sama orang tua karena kita tahu dari beliau. Kita sujud karena beliau. Adanya mukena, Bu, mukena nih yang ibu pakai karena perjuangan beliau. Kalau nggak ada perjuangan beliau, kita barbar, teranjang. Adanya sarung, adanya gamis, adanya kopiah, ada cuma beliau. Sampai Allah pun menyampaikan itu. Laulaka, ma khalaqtul aflaki. Kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau, kalau bukan karena engkau ya Nabi, tidak aku ciptakan langit bumi serta seisinya. Karena itu, mari kita serius, khusyuk, niat yang ikhlas, niat iktikaf. Kalau bisa jangan lepas wudu, kita cerita, kita ngobrol, kita besarkan nama Nabi kita agar kita paham dan kita bisa mengikuti. Dijamin 1000% in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau benar-benar mencintai Allah dan Allah akan mencintainya, cuma satu jalannya, ikut Nabi. Kalau Allah udah cinta sama kita, dijamin tenang, nyaman, damai, kaya. Karena Allah udah cinta sama kita. Kalau ada kesusahan dalam hidupnya, lihat mahabbahnya kayak apa sama Rasul. Lihat ada orang susah, perhatikan mahabbahnya bagaimana, itibaknya kayak bagaimana. Ikut nggak sunnah-sunnah Nabi, perhatiin. Maka sebelum mulai, izinkan saya menyampaikan ini dulu. Ini belum mulai ceramah, ini baru pembukaan. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa asli zalimin bil zalimin. Ayo. Allahumma
banget ini. Yang pegang bendera sini, Ustaz mau kasih hadiah. Sini. Yang pegang bendera aja. Yang nggak pegang duduk sono. Pegang semua. Mana pegang bendera? Masya Allah. Wih. Yang merah apa yang biru? Yang hijau aja deh. Udah taruh dan benderanya jangan lo kasih temen lo. Lo kayak mama maulidan lo. Dikasih beras muter aja. Masya Allah. Udah sono habis nih. Ini satu lagi. Pinter. Dah. Kamu juga. Anak siapa lo? Bader banget lo. Udah pinjemin ke bendera, maju lagi, udah pinjemin. Bawa tasnya sekalian nih. Anak kecil bader pada semua. Allahu Akbar. Shallu ala Nabi Muhammad. Yang namanya maulid mesti gembira. Itu saya menggembirakan. Yang lain kan perhatiin, ntar gue dapet nih. Iya kan lo? Gembira, namanya maulid Nabi mesti gembira. Mesti farhan, mesti girang. Kenapa? Karena nggak ada hari yang lebih indah daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Di atas semua hari, di atas semua makhluk, di atas semua apapun, hanya satu berkahnya. Nggak ada lagi yang lebih dahsyat daripada maulid Nabi Muhammad SAW. Nggak ada lagi. Bumi tercipta gara-gara beliau, bayangin itu. Ya. Hadirin dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sam'i was sami'ul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil 'aliyil 'azim. Bismillahi rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah i'tasamtu billah. Fawatu amri ila Allah ma syaa Allah la quwwata illa billah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bi masyiatillah. Bismillah amanna billah wa may yu'min billah la khaufun alaih. Bismillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pasang niat datang ke sini bukan ngisi waktu, bukan karena malas di rumah, bukan karena segan. Pasang niat, ya Allah, catatlah kami sebagai orang-orang yang akan baris bersama Rasulullah SAW. Bayangkan itu, kita ya Allah rame-rame masuk ke dalam surganya Allah. Di depan mungkin ada Rasulullah SAW dengan para sahabat-sahabatnya, ya kan? Di belakangnya ada para tabi'in, ada para tabi'in, ada Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Hambali, Imam Hanafi, para imam. Terus mundur, terus ada para alim ulama, pada guru-guru kita, ada Sahibul Ratib, Habib Umar bin Abdurrahman Al-Atas, ada Cicit barusan disebut Syekh Ali bin Abdullah Baras. Mundur terus ada Habib Rizik, ada Habib Bahar, ada Habib semua, ada Habib Ahmad bin Saleh, terus semua. Paling buncit kita di belakang, nggak apa-apa, yang penting masuk serombongan. Amin. Allahu Akbar nikmatnya. Oh ya, di tengah-tengah ada juga Ustaz Abdul Somad, ada Ustaz Ali Adi Hidayat, ada Ustaz Khalid Basalamah, ada Ustaz siapa lagi, guru-guru tuh semua tuh. Yang di TikTok, yang di TikTok tau nggak? Wongkong ini kok di posisinya duit gue. Awas lu nyanyi lagi lo. Saya nggak bercanda, beneran. Saya sebut itu pengen tahu sampai di mana dia. Kok tahu begitu? Tadi sallallahu rabbuna Ahmad al-Mustafa cakep, yang itu juga mesti tahu, jangan yang itu bengong aja. Begitu sulit lupakan Rehan, apalagi Rehan
Emang kurang ajar ini anak-anak. Apal semua yang lagu-lagu TikTok. Nggak apa-apa, asal carinya yang benar, ya. Ya, asal lihatnya yang benar. Di TikTok tuh banyak guru-guru kita. Lihat sekali aja. Ustadz siapa misalnya? Ustadz Bakhtiar Nasir muncul tuh semua tentang beliau. Ah, biar semangat, klik Habib Rizik. Ah, keluar semua Habib Rizik itu. Biar semangat girohnya terbangun, klik Habib Bahar bin Smith. Wah, keluar ntar semua. Bangun girah kita. Ah, mau Quran yang ngelotok, buka Ustadz Adi Hidayat, ntar keluar Ustadz Adi Hidayat semua. Ah, mau ilmu perbandingan mazhab yang paten, buka Ustadz Abdul Somad. Ah, keluar Ustadz Abdul Somad. Ya, mau aplikasi sunnah yang plak sunnah. Lihat misalnya Ustadz Khalid Basalamah. Oh, banyak guru-guru. Lihat semuanya, insya Allah kita masuk surga bareng-bareng semua. Amin. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa aza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya, yang saya bilang tadi, Allahumma, ayo. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa zurina wa qurratu ayuna sayyidina Muhammad. Faktubna ma'asyahidin ya Allah, wa ala alihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, catatlah kami semua yang hadir, barisan pendukung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barisan pembela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barisan penyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barisan yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia sakit, melainkan angkat semua penyakitnya. Ya Allah, Anta syafi la shifaa illa shifauka shifaa la yughadiru saqama. Ya Allah, tidak satu pun yang hadir di tempat ini dan dia masih ada dosa, bersihkan sebersih-bersihnya ya Allah, dengan hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan pangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan asbab keberkahan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, di antaranya ada yang hidupnya masih susah, muliakan dengan takwa dan harta berlimpah ya Allah. Jadikan kaya raya ya Allah. Ya agrina bihalalika haramik wa bi ta'atika amasiatika wa fadlika amman siwa. Kali-kali ya Allah, di antara yang hadir rezekinya masih di langit, turunkan ya Allah. In kana rizquhum fis sama fa'anzilhu, wa in kana fil ardi fa'akhribhu, wa in kana ba'idan faqarribhu, wa in kana musiran fayassirhu, wa in kana qalilan fakaththirhu, wa in kana katsiran fa'abrikhu, wa in kana haraman fatahhirhu. Bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atim ibadika salihin. Ya Allah, di antara yang hadir mungkin ada yang belum menikah, maka kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Anak-anak diam, tak ketawakin. Ini serius. Ayo, yang belum menikah udah dewasa, kirimkan jodoh yang terbaik dari sisimu ya Allah. Yang udah menikah nggak usah, yang udah menikah cintailah pasangan secinta-cintanya ya Allah. Jadikanlah sakinah mawaddah warahmah di rumahnya ya Allah. Untuk anak-anak, jadikan mereka orang yang hafiz wal hafizah, yang saleh wal salehah, menjadi pejuang-pejuang Allah, menjadi mujahid dan mujahidah. Ya Allah, di antara yang hadir masih ada yang punya hutang, maka bebaskan hutangnya ya Allah. Berikan kemampuan untuk melunasi hutang mereka ya Allah. Ya Rabbi, na'udzubika min al-hammi wal hazan, wa na'udzubika min al-ajli wal kasal, wa na'udzubika min al-jubni wal bukhli, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahri rijal. Al-aziniyah wa likulli niyatin salihah wa la hadathun nabi al-fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin, rahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allah bihaqqil Fatihah, wa bi karamatil Fatihah, wa bi sirril Fatihah, wa bi mu'jizil Fatihah, iftah lana babal khair, waj'alna min ahlil khair.
Ya Farid dalamnya kasyifal gham ya man yaqdi yaghfir wa yarham. Akhirna jannata ma'al abrar. Akhirna jannata ma'al abrar. Akhrijna minaz zulumati ilan nur. Ya Allah, qabul. Amin ya rabbal alamin. Akhir dawan alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah. Belum mulai, ini baru mulai. Ini baru mulai. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Saya lihat ada lagi yang semangat barusan itu. Biarin nggak apa-apa, duitnya habis tadi gantiin panitia. Tong sini tong, sini. Ya kamu sini, iya. Lu tong, jangan nengok belakang, lu sini. Masya Allah, ini udah gedean dikit nih, musinya yang berwarna nih. Dadak dia kena masa bodoh. Kalau 2.000 nggak apa-apa ya. Wah gocap, wah lu luar biasa lu. Sallu ala Muhammad. Habis dah gua lah. Nggak apa-apa, girang gitu. Yang penting gembira dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu. Hadirin, ini saya mau bilangin. Mungkin nggak Allah itu bohong? Mungkin nggak Allah itu ingkar janji? Allah udah janji, Allah bakal sayang orang yang ngikutin Nabi. Dan kalau Allah udah sayang, gampang nggak hidup kita? Disayang lurah aja dapat proyek. Betul nggak? Lurah, belum nyampe. Disayang camat, gedean dikit proyeknya. Betul? Disayang pejabat aja hidup udah mulai enak. Ini yang sayang Allah Subhanahu wa taala. Udah pasti senang hidupnya. Dan gampang, ternyata gampang. Ya Allah ya Rabbi, cuman fattabi'uni kata Nabi, ikutin aja Nabi, beres hidup kita beres. Mau harta dapat, mau kebahagiaan dapat, sakinah mawadah warahmah. Allah sayang, Nabi sayang, bagaimana coba? Nggak mungkin Allah menelantarkan orang yang disayang sama Allah Subhanahu wa taala. Dan jalannya cuma satu, nggak ada jalan lain. In kuntum tuhibbunallah, cuma satu, fattabi'uni. Ikuti Nabi. Makanya sekarang saya mau tanya, sebutkan sunnah Nabi. Ayo, apa coba sunnah Nabi? Satu. Apa nak? Bu, sunnah Nabi bu. Bu, sunnah Nabi satu aja Allah. Puasa, itu sunnah Nabi. Puasa Senin Kemis ya. Ya, ada lagi sunnah Nabi.
Tahajud. Masya Allah. Ya Allah, jadikanlah yang sebut tadi itu ahli tahajud. Jadikanlah yang sebut tadi ahli puasa. Pokoknya kalau ente sebut nembus langit dan Allah jadikan antum seperti itu. Ya, sebutkan sunnah Nabi. Bersiwak, masya Allah. Iya, mana siwaknya gue mau lihat? Mana? Mana? Masya Allah, gue juga ada siwak. Bukan duit siwak. Mana siwak gue ya? Ayo kita sama-sama siwak. Jangankan siwak, air zam-zam aja gue punya tuh. Ini air zam-zam ini, kalau udah nggak enak, kerongkongan, ada air yang terbaik di muka bumi. Allahu Akbar, muka biar fresh dikit air zam-zam. Waduh, kata mata gue buram. Ya, mana siwak nih sih? Barusan siwak di mobil. Apa jatuh di mobil siwak gua tong? Enak aja nggak bawa. Kalau nggak ada rugi bandar ini. Enggak, jangan-jangan ibu-ibu nggak tahu siwak yang mana. Mesti dicontohin. Tadi di mobil aku jatuh ketiduran kali. Ya, alhamdulillah. Ya, sunnah Nabi. Ada lagi sunnah Nabi? Hah? Kurban? Sorban? Ya, boleh. Apa lagi sunnah Nabi? Salat duha. Apa lagi sunnah Nabi? Apa lagi sayang? Apa bu? Memakai wangi-wangian, ya, sunnah Nabi. Ada lagi? Hah? Imamah, ya, ada lagi sunnah Nabi. Coba sebut yang banyak biar sampai ke 7 lapis langit. Apa lagi sunnah Nabi? Sebut. Qabliyah, ba'diyah, ya, apa lagi sunnah Nabi? Yang belakang, sebut dong biar Allah Subhanahu wa taala mencatat itu apa yang kau lakukan. Jadi keluar dari majelis ini, keluar selesai dari peringatan Maulid ini, jadi tambah sunnah Nabi yang dikerjain. Apa lagi? Cincin, boleh. Apa lagi? Jenggot panjangin, boleh. Celak mata, apa lagi? Gamis, apa lagi? Masya Allah, Bib, jazakumullah. Wih, terang. Apa lagi sunnah Nabi? Ah, sebutkan. Satu aja antum sebut, itu pahalanya luar biasa. Dan saya berdoa yang menyebut itu akan ahli dalam itu. Apa lagi? Tapi saya witir, iya witir. Ya Allah, apa? Wudu, sholat fardu. Sholat fardu wajib tong. Sampai yang ngajarin tong dibisikin salah lagi. Bu, Pak, nih tolong dengerin. Itulah yang kita nggak sadar. Yang kita ucapkan barusan memang betul sunnah Nabi. Dan itu salah satu jalan untuk mendapat dicinta Allah. Tapi kenapa sebutnya yang buat dirimu doang? Nah ini mulai masuk materi ya. Ini materi inti ya. Ini tolong dengerin ya. Ya. Tim hadrah tolong dengerin ya. Ini ta'lim muta'alimnya, ilmu dibalik ilmunya. Dengerin. Nabi diutuskan rahmatan lil alamin. Tapi yang kamu sebut barusan rahmatan li anfusikum. Siwak gigi lu yang bersih. Orang kagak dapat manfaatnya. Duha lu yang dapat rezeki, orang kagak. Tahajud lu. Semua yang ente sebut buat ente. Tapi sunnah Nabi betul ya Allah ya Rabb. Saya nggak mau berdebat, betul itu sunnah Nabi, betul nggak salah. Itu sunnah Nabi dan itu jalan untuk mendapatkan cinta Allah, betul. Tapi nomor 900 itu, paham maksudnya? Sunnah Nabi itu apa? Memelihara anak yatim.
yang gede sekalian gitu loh, yang membawa rahmat gitu kepada semesta alam. Sunnah Nabi itu mencari orang miskin dan tanggung hidupnya. Setiap bulan kirim beras, itu sunnah Nabi. Itu sunnah Nabi, besarkan nabimu. Jangan cuma urusan masuk WC kaki kiri, keluar WC kaki kanan. Jangan cuma makan tangan kanan, jangan cuma minum duduk, jangan. Besarkan lagi nabimu. Dengan cara apa? Patungan untuk bikin masjid tuh. Sunnah Nabi patungan bikin jalan. Sunnah Nabi bikin tempat sampah di sini yang bersih, yang gede, sehingga semua warga bisa kemari. Sunnah Nabi memisahkan, ini sampah plastik biar bisa didaur ulang, ini sampah makanan biar bisa ngerembes. Begitu sunnah Nabi. Jangan cuma dari zaman ke zaman. Saya dari tahun 86 udah ngajar, 86 udah ceramah, udah bikin yayasan sendiri. 86 kemarin berapa tahun? 37 tahun. Selama 37 tahun jawabannya sama semua. Sebutkan sunnah Nabi, siwak. Sebutkan sunnah Nabi, makan tangan kanan. Sebutkan sunnah Nabi, masuk WC kaki kiri. Sebutkan sunnah Nabi, masuk WC baca bismillahirrahmanirrahim, mahya bismika amut. Nah lo, betul nggak? Betul, baan dong. Ya, auzu gimana? Auzu? Apa? Maju. Khabais, maju. Siapa yang bisa? Maju. Tetong terlambat. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal. Coba bacaan sunnah Nabi mau makan, siapa yang bisa? Ayo. Maju. Yang benar dengan tepat hadiahnya 1 juta. Satu juta yang benar dan tepat. Saya mau ambil contoh. Sini maju. Iya maju Pak. Gak apa-apa Pak. Nih dengerin. Bacaan mau makan. Dengerin. Orang tua kita dengerin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Pintu langit tertutup dan tidak mengabulkan doamu. Ayo. Sebagian orang selalu begitu. Bangun tidur, alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Tertutup, belum kebuka pintu langit. Habis makan, alhamdulillahillazi at'amana wa saqana wa jannana, dan seterusnya. Mau tahu Pak caranya yang paling tepat dan benar? Mau makan, bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad, baru tuh doa. Aman 1 juta gua. Lagian kalau betul-betul lo jawab begitu semua, gue minta tanggung panitia. Bu, ini jarang orang lakukan. Bangun tidur nih, alhamdulillahilladzi ahyana. Belum begitu. Bangun tidur, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru doa. Begitu. Doa minum susu, Allahumma barik lana wa zidna minhu. Jangan, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena dua ini pembuka pintu langit, baru Allah mau dengar. Tanpa itu Allah gak mau dengar. Shallu ala Nabi Muhammad. Karena kita tahu bacaan itu karena Rasulullah yang ngajarin dulu. Sampai ke sahabat, sampai ke tabi'in, sampai ke tabi'in, sampai ke kita. Maka kita berterima kasih kepada Allah dengan mengucap alhamdulillah. Kalau kita berterima kasih kepada Nabi dengan mengucap Allahumma sholli ala sayyidina wa ala ali Muhammad, baru doa nih. Dapat satu ilmu malam ini, betul? Jangan lepas, jangan lupa mulai sekarang. Jadi selama ini kita nggak pernah dong doa begini. Iya, habis gegares makan aja langsung. Jangan, bersyukur dulu. Allah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru bangun tidur. Ya Allah, nyambung lagi nyawa. Alhamdulillah. Salawat dulu, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru alhamdulillah. Mau berkaca, alhamdulillah muka gue begini. Nabi yang ngajarin Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, baru Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi.
Semua alhamdulillah dan sholawat nih jangan lepas di mulut nih. Jangan putus di mulut nih. Sekali lagi saya menyampaikan kekecewaan yang dalam. Di tengah suasana gembira ada sedikit kekecewaan. Kenapa? Nggak ada yang sebut sunnah Nabi yang begitu besarnya. Sunnah Nabi itu mencari orang miskin dan memberikannya dia makan. Sunnah Nabi itu begitu tetamu datang dimuliakan. Diajak makan nasi uduk. Mana tadi tamu gua? Mana yang jemput saya mana? Oh, diajak makan nasi uduk, dibayarin lagi. Saya dibayarin. Diajak beli martabak, memuliakan tetamu. Sunnah Nabi itu menjaga tetangga jangan tersinggung. Ya, kalau bawa duren kasih tetangga walau cuma sebutir. Pelit amat. Durennya atuh kecil. Jangan sampai ada baunya tapi dia nggak dapat. Oh, nggak boleh. Sunnah Nabi itu kumpulin duit, saudara-saudara kita di Cianjur lagi susah. Itu sunnah Nabi. Tidak beriman. Wallahi la yu'min. Dan ya Rasulullah. Sampai kaget sahabat Nabi mendengar hadis yang keras itu. Tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. Hah? Siapa ya Rasulullah? Dia yang kenyang sementara tetangganya lapar. Kemarin kami mengumpulkan duit dapat 8,5 juta kirim. Kemarin ngumpulin roti dapat 3.000 roti kirim. Tadi ngumpulin obat dapat itu ribuan obat salep gatal kirim. Ya, tadi ngumpulin duit lagi, ngumpulin recehan puluhan ribu kita kumpulin, puluhan ribu. Pak mau nyumbang 10.000. 20.000 nggak usah, 50.000 nggak usah, 5.000 nggak usah, 2.000 gue tambahin. 10.000. Maksudnya apa? Kumpulin dapat segepok segini 10.000. Gembirakan orang-orang sana. Ayo anak-anak yang bisa jawab Nabi 10.000. Wah, pada girang bisa 10. Itu sunnah Nabi, menggembirakan hati orang. Ada satu kadang-kadang sunnah Nabi ini diabaikan, padahal luar biasa pentingnya. Izinkan saya menceritakannya sebagai penutup dari ceramah singkat ini. Begini. Habis jauh, kalau saya boleh turun sih lama ceramahnya. Boleh? Boleh? Asik. Bagi hadiah. Masih ada nggak tuh ya? Nih dengerin. Bawa tasnya. Lo ambil aja sendiri datang. Nih dengerin. Satu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk dengan para sahabatnya bawa ya makanan tuh biasanya Nabi tuh misalnya ada kurma makan satu sahabatnya makan buah tin, tahu kan buah tin, makan sahabatnya makan atau yang lain. Ini ada orang Arab Badui dari kampung dari dusun bawa satu mangkok anggur, kan enak tuh seger tuh. Nabi makan satu. Langsung Nabi makan lagi 2, langsung 3, langsung 4, langsung 5, langsung satu mangkok Nabi habisin sendiri. Sahabat kan bingung. Tumben nih begini nih. Ada apa nih? Ada pelajaran apa nih? Itu dia sebenarnya jawabannya. Mau tahu Bapak Ibu sekalian? Ketika Arab Badui itu pulang, Nabi berkata, sahabatnya bertanya, kenapa nih ya Rasulullah, pelajaran apa yang bisa diambil nih ya, yang bisa diajarkan kepada kita? Apa kata Rasulullah? Wahai sahabat, sungguh anggur itu terasa kecut dan asam, nggak bisa dimakan kalau kata orang Betawi bilang. Aku takut kalau kamu makan maka wajahmu berubah dan menyinggung perasaan dia. Nabi habisin sendiri, bayangin coba. Sallu ala Nabi Muhammad. Tadi saya niat yang bisa jawab itu saya mau ngasih hadiah. Apa itu? Salah satu sunnah Nabi, menjaga perasaan saudaranya. Saya mau nangis, saya nahan tangisan nih, beliau bisikin saya barusan. Ustaz, ada yang dengki, ada yang hasut sama Ustaz. Dia nasihatin saya tuh. Ya Allah, ini sahabat namanya, ini teman namanya. Dia menghidupkan sunnah Nabi. Yang hasut, yang dengki, yang ngatain, saya doain semoga Allah ampuni dosamu, semoga Allah muliakan kedudukanmu,
Semoga Allah luruskan pengertianmu. Semoga Allah cabut rasa dengki di hati. Allah cabut rasa suudzon di hati. Allah satukan langkah kita kembali. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, jaga perasaan teman, jaga perasaan saudara, jaga perasaan teman seperjuangan. Nabi itu jaga perasaan tuh sampai Nabi bilang apa? Saya takut tersinggung. Jadi Nabi menjaga jangan sampai tersinggung. Ini ada orang, ya Allah ya Rabbi, bikin maulid dikatain bid'ah. Sunnah Nabi yang mana yang lo jalanin sih? Bikin tahlil dibilang kafir, kurang ajar banget tuh bacot. Ada nggak begitu? Tapi penceramah. Jangan ikutin maulid, itu bid'ah. Ya Rabbi, apa nggak bisa jaga perasaan kita yang cinta maulid? Almarhum nenek saya tiap malam Jumat maulid, tiap malam Jumat masak, tiap malam Jumat bagi-bagi makanan. Nenek saya, kenapa? Tiap malam Jumat, dia udah nggak pikir bulan maulid bulan apa. Tiap malam Jumat tuh di Tanah Abang, kebun kacang menurut nenek saya. Tiap malam Jumat dia masak, bayangin. Terus dibilang maulid, dibilang bid'ah yang kayak begini. Untung nggak ketemu kita deh, jangan sampai ketemu deh. Coba saudaraku sekalian, ada tuh yang begini. Jangan, jaga perasaan teman, jaga perasaan. Ini ada orang nggak tahlil tapi ngata-ngatain tahlil, ngata-ngatain maulid. Ya Rob, sengaja saya bicara begini biar viral, biar disampaikan ke semuanya. Kalau ente nggak mau, jangan maki-maki kita. Kalau ente nggak mau tahlil, jangan katain kita yang tahlilan. Jaga perasaan ngapa? Saya udah bilang semuanya bakal masuk surga bareng-bareng. Kenapa ente nggak mau? Kenapa ente kuasain? Emang udah diangkat sebagai panitia masuk surga loh? Sehingga duduk kita nggak boleh, bid'ah, neraka. Duduk bersama kita nggak mau. Kenapa? Karena kita disebut ahlul bid'ah. Jangan begitu. Beda langkah bukan pengkhianat. Beda cara bukan munafik. Beda strategi bukan dua kaki. Beda tahlil bukan kafir. Beda maulid, beda sunnah, beda kunut, bukan bid'ah. Sama seperjuangan ini semua ya Rabb. Jangan begitu. Satukan langkah kita. Wala tabaghadu, wala tahasadu, wala tadabaru wa kunu ibadallah ikhwana. Enggak usah saling iri, saling dengki, saling hasad, saling nyinyir, saling nyindir, saling suudzon, saling prasangka buruk, saling hina, saling celah, saling maki, enggak usah. Wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Ini sunnah Nabi yang sering diabaikan. Menjaga perasaan teman jangan sampai tersinggung. Ya Allah, ya Rabbi. Cucu Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Hasan dan Husain. Adabnya luar biasa tingginya. Ketika seorang tua, dia wudhu serampangan. Mau dinasehatin orang tua, mau nggak dibilangin dosa. Bagaimana cara anak kecil memperingati orang tua yang wudhunya berantakan? Datang Al-Hasan dan Husain kepada orang tua itu, wahai kakek, sudilah kiranya menjadi juri bagi kami berdua. Siapa di antara kami berdua yang wudhunya paling benar? Kakek jadi juri ya? Iya. Hasan wudhu dengan benar dan sempurna. Husain wudhu dengan benar dan sempurna. Kemudian ditanya, ya kakek, siapa di antara kami yang paling benar wudhunya? Kalian berdua benar, kakek yang berantakan. Indah banget nasihatnya. Enggak kurang. Kakek salah tuh. Anak kecil aku tabokin lu. Kalau ada Bang Betawi begitu kan. Luar biasa ini. Lihat adabnya itu begitu tingginya. Dalam amar ma'ruf nahi munkar ada adab yang mesti dijaga. Adabnya jangan sampai menyinggung perasaan teman-teman atau sesama mukmin. Lihat itu kurma anggur itu. Nabi jangan sampai tersinggung. Nah, sekarang bagian kedua sebagai penutup. Nih bagian kedua sebagai penutup.
Kalau dengan orang lain atau orang Arab Badui aja Nabi begitu, bagaimana dengan istrinya ya? Hah? Bagaimana dengan istrinya? Sekarang saya mau survei, saya mau tanya, Bu, ini penutup Bu beneran, Bu, Ibu jawab ya, survei saya ya, saya mau rekam, Ibu jawab, cukup dengan kata-kata betul, gimana? Kalau salah, Ibu jawab salah, gimana? Saya rekam dan Ibu menjawab dengan jujur. Saya tanya, Ibu, Bu, saya mau tanya, di rumah suaminya suka marah-marah, betul salah? Kurang ajar loh Pak, kurang ajar itu namanya. Katanya ngikut sunnah Nabi. Pernah nggak Nabi marah-marah di rumah bininya? Tuh, marah ya Bu ya. Laki lo datang nggak di sini sekarang? Datang, biar ku cuci maki ntar. Canda, tapi tolonglah Pak. Sunnah Nabi apa? Siwak. Ya, secara fisik betul. Tapi sunnah Nabi, jaga tuh bacot, jaga tuh mulut. Jangan sampai bikin bini tersinggung, anak tersinggung, teman tersinggung, sahabat tersinggung, orang kafir tersinggung. Nggak boleh Pak, jaga mulut. Salamatul insan fi hifzil lisan. Orang kafir aja nggak boleh tersinggung dengan mulut kita. Siapa yang mengganggu mereka sama dengan menggangguku, kata Nabi. Hati-hati saudara. Sekarang zaman udah berubah. Semakin alim semakin santun. Semakin alim semakin sopan. Semakin alim semakin tinggi bahasanya. Semakin perjalanan dengan waktu semakin kalem, semakin indah. Tetapi ini dalam rangka pelajaran akhlak. Kalau dalam rangka pelajaran ghirah, lain lagi dong. Takbir! Perjuangan lain lagi kita cerita. Ini saya lagi bicara soal adab. Ya, soal adab begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih surveinya. Biar penutup, biar bapak-bapak yang gue atar sekalian. Pak, di malam nggak jawab nih, nggak mau jawab ya. Pak, di malam indah ini, demi untuk menggembirakan Rasulullah, demi untuk mendapat cinta Allah, berjanjilah jangan marah-marah lagi di rumah. Janji, janji, sambar geledek yang marah-marah di rumah. Serius loh, serius. Yang marah-marah di rumah gue sumpahin sakit loh. Mau buatin Fatihah nih, gue sembur nih. Habis bikin maulid tiap tahun, hadir maulid di mana masjid bikin, tapi sunnah Nabi yang salah satu yang utama nggak dijalanin. La taghdab, jangan marah. 36 tahun saya mengajar, saya mengambil kesimpulan ada yang lebih bahaya dari narkoba, ada yang lebih bahaya dari pergaulan bebas, ada yang lebih bahaya dari LGBT, ada yang lebih bahaya dari sabu. Yang lebih bahaya dari itu semua adalah marah-marahnya bapak-bapak di rumah. Lebih bahaya dari itu semua. Anak jadi nggak betah di rumah, jadi bandel dia keluar rumah malam-malam. Kenapa? Gara-gara lu pulang. Ah bapak pakai pulang lagi, dia keluar rumah gara-gara lu pulang. Betul nggak Bu? Betul, dengerin. Lu anak kecil tahu apa lu? Lu lihat, Pak, sunnah Nabi yang mana yang kamu jalankan? Sopan di masjid itu pencitraan. Ahlak, marhaban, bikhair, masya Allah, waalaikumsalam, Allah ya karim, ya karim. Pret, pencitraan di rumah yang penting begitu. Di rumah yang penting begitu. Sopan, santun, bawa teng-tengan. Panitia nggak usah baper. Pulang bawa teng-tengan. Tuh, girang istri kita.
pakai parfum dulu, bersihin dulu giginya pakai siwak. Assalamualaikum. Ya Allah, abang wangi banget, bawa teng-tengan lagi, bawa duit lagi. Allah Akbar. Gila nggak begitu? Ini pulang langsung duduk, teh, kopi. Mana remote? Mana remote? Cari pencitraan tuh, cari penampakan. Padahal bagi istri dan anaknya, dialah penampakan yang sebenarnya. Jangan Pak, jangan Bu. Ente pencitraan namanya, bohong namanya, palsu namanya. Kasih sayang itu di rumah. Itulah yang duduknya paling dekat dengan Rasulullah di hari kiamat. Inna habbikum, yang paling aku cinta, wa aqrabikum minni, dan paling dekat dengan aku, majlisan yaumal kiamah, tempat duduknya di hari kiamat. Ahsanuhum khuluqan, ahsanuhum khuluqan, ahsanuhum khuluqan. Itu yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya, yang paling baik akhlaknya. Wa khairukum khairukum li ahlik, dan sebaik-baik kalian yang paling baik dengan keluarganya. Nabi sama orang Arab Badui aja menjaga mulutnya jangan sampai tersinggung. Kira-kira bagaimana dengan istrinya? Sampai yang mulia Sayyidatina Aisyah ketumpahan cuka dipinum Nabi, Nabi habisin supaya jangan sampai dia tersinggung. Coba Pak, lo dikasih anggur kecut sama orang atau dikasih cuka sama bini, coba apa yang kau lakukan? Sini, cobain. Gue mau tahu, cobain. Suruh cobain duluan bini kita. Jangan. Hikmah maulid ini makin santun, makin sayang, makin kalem, makin tertata kata-kata. Sehingga apa? Sakinah, mawaddah, warahmah akan tiba di rumahmu. Rezeki berlimpah, ibadah, istiqomah akan tiba di tempatmu. Alhasil niyah, doa udah tadi di awal. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Sekali lagi kita tutup dengan sholawat yang merupakan sholawat yang membuat orang zalim berantem sama orang zalim. Udah terbukti itu. Orang zalim yang tembak-tembakan sama orang zalim. Udah terbukti itu. Namanya sholawat asghir. Habis ini orang zalim yang cakar-cakaran sama orang zalim. Habis ini orang zalim berebut kedudukan dengan orang zalim. Habis ini orang zalim main buka-bukaan korupsinya sama orang zalim. Habis ini orang zalim ribut berperang dengan orang zalim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ajli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahar wa tulijul nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyit wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Allahumma 'izz al-islam wal muslimin wa ahlikil kafarat
والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين اللهم مسك جمعهم اللهم ثبت سملهم اللهم أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Jangan lupa untuk melanjutkan pesan para habaib yang mulia pada hari Jumat tanggal 2 bulan Desember ada istighosah kubra. Kita berdoa, bermunajat agar negeri kita selamat dari kebinasaan. Tempatnya di Masjid Atin Taman Mini, mulai tahajud udah datang ke situ. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhir kalam, ucapkan terima kasih kepada seluruh yang terlibat, baik DKM Masjid Al-Ikhlas, baik para ulama, habaib dan kiai yang hadir, baik para ibu-ibu yang udah masakin nasi kebuli sama daging kambing yang gede-gede di semur yang ntar kita nikmatin sama-sama. Beneran nggak? Ada beneran begitu. Bapak Kapolres Babelan, Polsek Babelan yang saya hormati, Bapak Babinsa ada, TNI ada, alhamdulillah yang saya hormati, segala macam keamanan yang membuat ini tercipta dengan baik. Tadi misalnya ada siapa di sini? Ada kokamnya? Nggak ada bansernya? Nggak ada ansornya? Ada FPI-nya? FPI, sahabat-sahabat dari FPI mana? Jazakumullah khairul jaza. Ada apa lagi yang mengamanin? Dan semuanya yang membuat ini terlaksana dengan tertib dan baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala satukan iman Islam kita, satukan perjuangan kita sampai Islam menjadi ya'lu wa la yu'la alaih di negeri ini, dan negeri Indonesia tercinta baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur akan tegak berdiri NKRI yang harga mati berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, yang murni, bukan yang 2022, bukan 2002. Kita nggak mau. Mudah-mudahan pemimpin yang akan datang mengembalikan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang murni agar oligarki pergi dari bumi pertiwi. Amin. Billahi taufiq wal hidayah walahu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salatullah salamullah ala Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, mari sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan harapan pada acara pada malam hari ini semoga bermanfaat bagi kita semua.
Baru saja kita mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh guru kita. Semoga dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara selanjutnya yaitu penutup doa yang akan dipimpin oleh guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Bay Mahdi SAG MPD. Kepadanya falyatafaddal alaihi mashkura.